Tidak ada kejadian sebelumnya di mana Ratu Tua masih tinggal di Istana Kuning. Sementara Ratu baru sudah berkuasa. Nyonya tinggi sebelumnya kau selalu yang paling berbudi luhur. Kenapa sekarang kau jadi bodoh? Hancurkan rumah, hancurkan pintu. Biarkan aku melihat berapa lama mereka bisa tetap tebal muka. Ya, Nyonya. Yang mulia, kau tidak boleh menyerah. Kau tidak boleh membahayakan bayi dan jatuh ke dalam rencana jahat mereka. Setelah menghancurkannya, bakar mereka, biarkan asap membuat mereka keluar. Yang mulia. Buka pintu, aku ingin melihat siapa yang berani melakukan ini. Yang mulia. Ada apa yang mulia? Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Ada apa yang mulia? Kamu, berani-beraninya kamu memukulku? Apa? Aku adalah pengawas Biro Obat Bintang 6. Dan aku tidak bisa memukul seorang pelayan istana sepertimu? Aku adalah pelayan permaisuri. Aku bahkan tidak takut pada ayah yang mulia permaisuri, jadi mengapa aku harus takut padamu? Tindakan yang sangat nekat. Kamu berani mengganggu permaisuri terdahulu? Jika ada sesuatu yang terjadi pada anaknya, bahkan jika aku bisa memaafkanmu Kaisar, tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Kamu. Ayo pergi. Hamba Liu Ping'an datang untuk memeriksa denyut nadi yang mulia. Dokter Liu, cepat datang. Ada yang tidak beres. Poudo, siapa yang menyuruhmu membuat masalah di Istana Kuning? Yang mulia. Ikat dia. Cambuk dia 30 kali dan ikat dia ke pohon. Kasihanilah yang mulia. Kasihanilah yang mulia. Aku melakukannya untukmu yang mulia. Diam. Bawa dia pergi ya. Yang mulia. Yang mulia. Kasihanilah yang mulia. Yang mulia. Liu Ping'an terlibat dengan urusan dalam istana. Tidak masuk akal. Aku bahkan belum dipindahkan ke Istana Qianqing, dan kamu sudah pergi ke Istana Kuning untuk mengusir orang? Aku baru saja mengetahui kejahatan besar yang dilakukan oleh pelayanku. Aku benar-benar tidak punya muka untuk menghadap yang mulia, oleh karena itu aku sengaja melepas mahkotaku dan datang ke sini untuk meminta hukuman. Semoga yang mulia. Yang mulia, ada kabar buruk. Permaisuri terdahulu melahirkan prematur. Selamat datang yang mulia. Bagaimana keadaannya? Aku juga tidak tahu. Setelah memaksa tahta, sekarang memaksa kehidupan. Aku tidak melakukannya. Shen Chunxia. Yang mulia, bagaimana keadaan permaisuri? Niwa permaisuri terdala sekarang, sedang aman dia sedang dalam proses persalinan. Master Liu sudah mengirim bidan untuk membantunya, semoga yang mulia tenang. Kamu harus memastikan bahwa kakak mertua kerajaan dan bayinya aman. Aku akan menjadikanmu seorang pengawas. Ya, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Tarik napas dalam-dalam. Yang mulia harus bertahan. Yang mulia. Gunakan tenaga. Bertahanlah yang mulia. Cepat, cepat. Tarik napas dalam-dalam. Bagus. Aku tidak bisa melakukannya. Yang mulia hampir selesai. Kaisar akan kembali untuk melihatmu dan pangeran. Yang mulia, kamu harus bertahan. Tambahkan lebih banyak energi, gunakan kekuatan. Bagus. Aku bisa melihat kepalanya. Gunakan kekuatan, gunakan kekuatan. Dia keluar, dia keluar. Seorang pangeran. Ini seorang pangeran. Ini seorang pangeran yang mulia, ini benar-benar seorang pangeran kecil. Cepat, biarkan aku melihatnya. Jianshen, anakku Jianshen. Ayahmu sudah menyiapkan nama untukmu. Namanya Jianshen. Yang mulia, permaisuri telah melahirkan. Dia dengan selamat melahirkan seorang pangeran kecil. Berdasarkan dekret kaisar sebelumnya, permaisuri sebelumnya memberinya nama Jianshen. Itu hebat.
Apa yang salah permaisuri? Aku hanya terlalu khawatir. Kalau begitu pulang dan istirahatlah. Aku di sini tidak aku di sini, TN. Kata aku yang kedua hanya untuk digunakan oleh Kaisar. Xiao Mazi. Aku di sini. Sebarkan dekritku, aku menetapkan putra kandung Kaisar, sebelumnya Zhu Jianshen, sebagai putra mahkota. Aku akan patuh. Apa? Apakah permaisuri ada yang ingin dikatakan? Aku sudah berjanji, sebelum aku naik tahta, bahwa selama istri kerajaan melahirkan seorang putra maka, dia akan menjadi putra mahkota. Bagaimana mungkin aku ada yang ingin dikatakan? Aku hanya merasa bahwa hal sebesar ini. Yang Mulia sebaiknya pergi ke Fengting Hall terlebih dahulu dan mengumumkannya kepada semua orang. Sehingga Yang Mulia bisa menunjukkan rasa hormat kepada permaisuri sebelumnya. Ini hanya dekret lisan. Aku akan mengumumkannya lagi besok di sidang pagi. Selamat Yang Mulia. Permaisuri, bagaimana bisa kamu keluar? Masuk dan istirahatlah. Untungnya Supervisor Liu datang. Kalian pergi dulu. Aku mewakili putra mahkota Zhu Jianshen. Berterima kasih kepada Yang Mulia atas kebaikan. Cepat berdiri, melahirkan dengan selamat sudah cukup. Ini adalah keponakanmu. Keponakan kandungmu. Jianshen. Katakan kepada paman kerajaan bahwa ketika kamu besar nanti, kamu akan mendukung paman kerajaan dengan baik. Mari kita memohon kepada paman kerajaan untuk segera mengembalikan ayahmu. Baik? Istri kerajaan. Aku bersumpah kepada langit bahwa aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan kakak kerajaan secepatnya. Aku pasti tidak memiliki ketertarikan pada tahta kerajaan. Hari ketika kakak raja kembali, akan menjadi hari aku mengembalikan tahta kerajaan kepadanya. Yang Mulia adalah orang yang setia pada janjinya. Surga pasti akan memberkati Yang Mulia. Yang Mulia sangat mencintai dan peduli pada Jianshen. Aku tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan Yang Mulia. Sekarang permaisuri baru sudah diangkat, aku juga tidak punya muka untuk terus tinggal di sini. Jadi, semoga Yang Mulia mengizinkan aku pindah ke Istana Selatan. Dan juga semoga Yang Mulia dan permaisuri baru bisa segera pindah ke Istana Qianqing dan Istana Kuning. Bagaimana bisa? Istana Selatan sudah sangat tua dan rusak. Di sana sangat sepi. Jadi aku bisa lebih baik berdoa untuk mendiang Kaisar. Semoga Yang Mulia mengizinkannya. Aku mengerti. Kamu takut tinggal di istana. Dan ada yang akan menyakiti pangeran, kan? Aku akan mengizinkannya. Terima kasih atas kebaikan Yang Mulia. Mohon percayalah padaku, aku sama sekali tidak punya ketertarikan pada tahta kerajaan. Jika ada kebohongan dalam perkataanku sebelumnya, maka aku rela dihukum surga mati muda dan tidak punya keturunan. Siapa di sana? Yang Mulia, ini saya. Nyonya tinggi Anda menyuruh saya untuk bertanya karena hari ini adalah tanggal 15. Tidak tahu jam berapa Yang Mulia akan datang ke Istana Kuning? Pergi. Jam berapa sudah dan kamu masih mengatakan hal-hal seperti ini? Apa?
Dia benar-benar mengatakan itu. Ya? Tapi Nyonya tinggi Anda adalah permaisuri, Anda pasti akan memiliki keberuntungan yang panjang dan selamanya dimanja oleh Yang Mulia. Bukankah Yang Mulia masih belum menerima selir atau selir lagi? Tidak mendapatkan selir atau selir berarti dia sudah memanjakan saya? Sampai sekarang Kaisar belum datang ke Istana Kuning bahkan sekali. Saya juga salah waktu ketika saya masuk, dia marah sebelumnya. Saya mendengar Menteri Yu mengatakan bahwa Oirat datang. Mereka hampir mencapai ibu kota. Apa? Yang Mulia sedang berdiskusi dengan para menteri, seseorang menyarankan untuk memindahkan ibu kota ke selatan. Ya, tidak akan ada yang perlu ditakuti begitu kita sampai di Nanjing. Apa yang dikatakan Kaisar? Saya tidak tahu. Saya akan memberitahu Bibi, Kaisar akan mendengarkannya. Yang Mulia orang Oirat datang lagi dan bertekad untuk menaklukkan ibu kota bagaimanapun caranya. Ini karena ibu kota sangat dekat dengan Oirat. Saya menyarankan agar ibu kota dipindahkan kembali ke Nanjing. Ini adalah solusi terbaik. Siapapun yang menyebutkan tentang memindahkan ibu kota ke selatan harus dihukum mati. Yang Mulia, ibu kota adalah akar negara. Jika ada perubahan maka dinasti Ming kita dalam bahaya. Apakah semua orang lupa tentang pemindahan ibu kota ke selatan oleh dinasti Song? Saya memohon Yang Mulia untuk segera membuat keputusan. Bajingan. Sebagai seorang permaisuri di depan masa-masa berbahaya bagi negara, Anda tidak membantu Kaisar, malah Anda egois memikirkan lari ke Nanjing untuk menghindari masalah. Bibi, jangan marah, saya melakukan ini untuk Anda. Lihatlah betapa lemahnya tubuh Anda bisa memulihkan diri saat kita sampai di Nanjing. Bahkan jika saya tidak berguna, saya tidak akan berpikir untuk meninggalkan ibu kota untuk menyelamatkan diri. Yunxia, bantu saya keluar dari istana. Bibi mau kemana? Saya akan ke istana Qianqing. Bibi, Meilin, kamu benar-benar mengecewakan saya. Saya mempertimbangkan fakta bahwa kamu adalah keponakan saya, jadi saya tidak membicarakan ini dengannya. Tapi kamu harus mempertimbangkan dengan matang. Apa yang perlu kamu lakukan untuk layak mengenakan burung phoenix itu? Saya pikir apa yang dikatakan Sui Yusen juga masuk akal. Prajurit terbaik dinasti kita sudah tewas dalam pertempuran di prefektur Tu-Mu. Saat ini hanya tersisa sekitar 10.000 prajurit, kebanyakan dari mereka terluka dan ketakutan. Jika kita bergantung pada mereka untuk mengalahkan Oirat itu tidak akan cukup. Jadi saya berpikir mengapa kita tidak memancing musuh masuk. Dan ketika orang Oirat sudah menguasai ibu kota dan mengendurkan kewaspadaan mereka, kita bisa kembali dan mengepung mereka. Itu tidak perlu. Yang Mulia, Anda bisa meminta pasukan siaga dari Henan, daerah pesisir Shandong, dan Jiangbei untuk segera berangkat ke ibu kota. Saya akan menjamin dengan nyawa saya bahwa kita bisa mempertahankan ibu kota. Yang Mulia, jika ibu kota jatuh, nyawa Anda akan dalam bahaya. Menteri Yu, berapa nilai nyawa Anda? Benar, berapa nilai nyawa Anda? Ibu Suri telah tiba. Itu lebih baik daripada pengecut yang melarikan diri di medan perang. Hidup Ibu Suri. Bahkan jika kita menghabiskan kekuatan kerajaan, kita harus melindungi ibu kota. Yang Mulia, rencana Anda sangat bagus, tapi bukan metode yang tepat untuk memerintah negara. Selama ibu kota masih hidup, maka dinasti Ming masih hidup. Jika ibu kota jatuh, dinasti Ming akan binasa. Ya. Saya berterima kasih atas ajaran Ibu Suri. Angkat Yu Dongyang sebagai Menteri Pertahanan untuk mengelola perlindungan ibu kota. Saya akan melakukan seperti yang Anda katakan. Saya sudah tua.
Saya berharap bisa mati di dalam ibu kota suatu hari nanti. Jangan mengecewakan saya. Saya pasti tidak akan mengecewakan ibu. Silakan duduk. Jangan pegang aku. Kakak Yunxian, bolehkah aku memanggilmu Kakak Yunxian? Kumohon jangan buat aku minum serangga itu menjijikkan. Ini obat, kamu harus meminumnya. Kamu tidak perlu mengalami kesulitan ini setelah kamu sembuh. Ya putri, jika kamu tidak minum obat. Maaf, apakah kamu terluka? Tidak apa-apa. Apakah kamu juga sakit? Aku dengar kakak kedua bilang kamu juga sakit. Anak aku sudah bilang berkali-kali jangan panggil aku putri. Tapi jika kamu sudah kesal sekarang, bukankah kamu akan lebih kesal jika semua orang memanggilmu putri? Kita akan bicarakan itu nanti. Kakak tidak akan menyingkirkan Han begitu cepat. Minum ini. Kakak laki-laki sangat menjengkelkan, dia tidak membiarkan aku keluar dan terus membuatku minum obat. Rasanya sangat pahit. Ini. Sangat manis. Ini akar licoris, bahkan lebih manis daripada madu. Yunxian Jie, kamu sangat baik. Ini. Kakak laki-laki melakukan satu hal yang benar, meminta kamu menemaniku. Apakah kakak laki-lakimu biasanya tidak baik padamu? Dia baik padaku, tapi dia terlalu sibuk jadi dia tidak punya waktu untuk bersamaku. Ibuku meninggal sejak dini, meninggalkan kami 3 bersaudara. Dan ayah suka wanita yang mempesona. Sekarang semuanya baik-baik saja karena aku punya kamu, aku pasti tidak akan kesepian. Yunxian Jie, aku dengar orang Han, Cina, punya banyak metode kecantikan. Kualitas rambutku tidak bagus. Tidak bisa diatur dan sering terlihat kuning. Itu mudah, pulang dan bilas rambutmu dengan air beras. Ketika kamu menyisir rambutmu, rendam dan pijat dengan balok elm. Aku jamin itu akan lebih kuat. Benarkah? Benar. Dulu aku punya seorang pelayan yang juga memiliki rambut berkualitas buruk. Aku juga merawatnya seperti ini. Apa? Yang menyembuhkan putri adalah seorang tabib wanita Han? Dari mana dia muncul? Mungkin malam itu tidak mungkin. Wanita malam itu jelas adalah selir Grand Preceptor. Mengapa aku selalu salah? Baiklah, aku akan memberimu 100 jin millet lagi. 1 jin 0,5 kilogram. Jika kamu berlatih dengan sabar, kamu pasti akan terbiasa. Yunxian Jie, sungguh kamu berharap aku tidak pernah belajar kan? Dengan begitu kamu bisa terus memberikan millet kepada tentara Ming. Aku tidak. Cukup, aku tahu kamu orang baik. Aku dengar dari Ana bahwa kamu bahkan menyelamatkan banyak penggembala. Minggir! Minggir! Ana! Apa yang terjadi di luar? Putri itu Jenderal Boyan Kuda Pangeran Kige sedang kaget. Dia sedang mencar kuda. ITU sekarang. Apa? Kige. Hati-hati. Saudara kedua, hati-hati. Hati-hati. Saudara kedua, kau tidak bisa pergi. Biarkan aku pergi. Kige. Awas.
Putri, kau tidak bisa ke sana. Biarkan aku pergi. Cepat. Awas. Cepat. Tahan dia. Kau aman sekarang. Ju Kyuhen. Hati-hati. Kau harus berhati-hati. Blokir itu. Yang mulia, apa kau ingin menakut-nakuti orang sampai mati? Tidak apa-apa, aku bisa mengendalikannya. Terima kasih telah menyelamatkan keponakanku, kau dewa. Aku harus benar-benar berterima kasih padamu. Dia sangat mampu. Aku adalah kaisar dinasti Ming Jukisen. Kau kaisar? Benar. Ju Kisen tidak perlu bagiku untuk berterima kasih padamu. Selain mengantarmu kembali ke dinasti Ming, jika kau punya permintaan lain jangan ragu untuk memintanya dariku. Ada satu hal yang ingin ku minta bantuannya. Bisakah kau membawa aku dan dia untuk mengunjungi para sandera dari Ming? Hormat kami yang mulia. Panjang umur kaisar. Bangkitlah semua, terima kasih yang mulia. Aku datang hari ini untuk melihat apakah kalian semua sudah diberi pakaian dan makan dengan baik. Bagaimana lukamu sembuh? Yang mulia. Segalanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Itu bagus. Aku datang hari ini untuk meminta maaf kepada kalian semua. Yang mulia. Jangan lakukan ini. Hanya dengan berlutut aku merasa lebih lega di dalam. Kalian semua adalah pasukan hebat dari Ming dan semua pria besar di negeri ini. Dengan kalian semua aku bisa seperti kaisar-kaisar sebelumnya menjaga perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. Tapi aku melakukan kesalahan demi kesalahan. Dan membebani kalian semua hingga jatuh ke tangan musuh. Namun aku memohon agar kalian percaya padaku sekali lagi. Aku bersumpah atas nyawaku bahwa aku akan membawa kalian semua kembali ke Great Ming. Untuk bertemu anak-anak dan orang tua kalian. Yang mulia, tolong bangkitlah. Kalian semua boleh bangkit. Yang mulia, karena kau berbicara seperti ini, kami merasa sangat malu. Karena kami tidak cukup berani dalam melawan musuh, sehingga gagal melindungi Yang Mulia. Ya, Yang Mulia, Tabib Hang sudah memberitahu kami tentang perjuanganmu. Jangan khawatir, kami selamanya adalah pasukanmu. Selama kau memerintah kami, apakah itu miniki, ganong pisau atau memasuki lautan API. Bahkan jika kami harus merangkak, kami akan merangkak kembali ke Beijing bersamamu. Benar kan, senior? Apa yang terjadi, kau jadi bisu? Ketika kau mendengar kaisar sakit kau sangat khawatir, tapi sekarang kau tidak mau bicara. Apa maksudmu ini? Katakan sesuatu. Senior Ming, apakah ada kesalahpahaman lagi? Baginda benar-benar kelelahan untuk datang ke sini. Keluar. Hou Guang, apakah kau mencari mati? Apa? Kau tidak puas? Aku beritahu kau, Youqiang, di antara semua pasukan hanya kau yang bodoh. Kau! Kami semua bermaksud satu hal. Menjijikkan. Benar-benar menjijikkan. Sangat menjijikkan. Sungguh menjijikkan. Apa maksud kalian semua? Apa maksud kami? Aku hampir buta, aku sudah bersamamu begitu lama, tapi aku tidak tahu kau adalah seorang wanita. Jika Jikan tidak memberitahu kami bahwa kau menyelamatkan putri, berapa lama kau berencana menyembunyikannya dari kami? Benar. Berapa lama kau akan terus berpura-pura? Maafkan aku. Aku khawatir itu akan merepotkan, jadi aku tidak memberitahumu. Tapi, sial. Kau masuk ke dalam 200.000 pasukan kami, jadi kami kalah. Itu sial. Sial. Itu karena dia. Semua ini karena kau. Kau hema. Kau menyalahkanku atas kekalahan perang ini? Apa yang dilakukan seorang wanita di sini? Sejak aku kecil guru sudah memberitahuku.
Membawa wanita dalam perang, seperti dewa perang, makan arsenik kau hanya mencari mati. Hou Guang, diam. Kau tidak percaya aku bisa memukulmu sampai mati? Coba saja. Berhenti berkelahi. Kakak Li, Yang mulia, saya tidak takut mati. Jika Anda ingin kami terus melayani Anda, dengan hidup kami bisa melakukannya. Tapi kami tidak akan pernah mengizinkan wanita seperti dia bersama Anda. Jika Anda ingin marah-arahkan kepada saya, Anda bisa memaki saya, Anda bisa membenci saya akan menerimanya. Tapi dia apa yang salah yang dia lakukan? Ketika kalian hampir mati kelaparan, siapa yang menemukan makanan untuk kalian? Ketika kalian terluka parah, siapa yang merawat kalian? Tapi hanya karena dia seorang wanita, kalian melupakan semua kesulitan yang kalian alami. Yang mulia benar. Kakak Li, jika bukan karena tabib Hang, hati Anda sudah dikeluarkan. Juga Anda buah yang Anda makan, siapa yang mengantarkannya kepada Anda? Di San dia dianggap penyelamat hidup Anda kan? Jadi mengapa Anda tidak mengucapkan satu kata terima kasih saat dia kembali? Apakah itu yang seharusnya dilakukan seorang pria? Yang mulia, jangan salah paham. Saya tidak akan pernah lupa tabib Hang menyelamatkan hidup saya. Saya juga awalnya tidak percaya cerita tentang hantu dan dewa. Tapi sekarang kita semua ditahan di sini. Wanita adalah makhluk yang tidak beruntung. Diam. Apakah Shita Iju dan Mu Guoing makhluk yang tidak beruntung? Apakah Hua Mulan dan Liang Hongyui makhluk yang tidak beruntung? Jangan bicara tentang orang lain ketika kaisar kita dulu masih di tentara Hongjin. Bukankah Nyonya Ma bersamanya mempertaruhkan nyawa? Hari ini saya akan membuat sesuatu yang jelas. Tabib Hang adalah orang yang paling saya percayai. Jika kalian ingin mengikuti saya, kalian harus menghormatinya. Atau lupakan, saya tidak punya hak untuk mengancam kalian semua. Tapi apa yang saya katakan sebelumnya masih berlaku. Saya masih akan memikirkan cara untuk membawa kalian semua kembali. Untuk yang lainnya, kalian bisa memutuskan. Yunxian, ayo pergi. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. terima kasih. Anda tidak perlu berterima kasih, itu hanya karena saya tidak bisa melihat. Sejak saya mulai merawat orang sakit, banyak orang meremehkan saya karena saya seorang perempuan. Nenek tidak mengatakannya, tapi di hatinya dia juga berpikir saya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Hanya Anda selalu mencoba melindungi saya. Sebenarnya saya juga takut. Hari-hari ini saya tidak tahu di mana Anda berada. Saya juga hampir mati kelaparan dan sakit. Saya belum pernah melihat begitu banyak orang mati. Ini kesalahan saya, ini semua kesalahan saya. Saya membuat Anda khawatir. Jika kamu ingin menangis, maka menangislah. Siapa bilang aku ingin menangis? Meskipun aku hampir dipenggal oleh Yexian, tapi aku bisa melihatmu. Hanya saja aku takut jika aku mati begitu saja di sini. Aku tidak akan pernah melihat ayah dan nenekku lagi. Yunxian, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membawamu kembali. Percayalah padaku. Pada saat itu kita akan melihat kembang api bersama lagi. Oke? Aku percaya padamu.
Ayo kita pulang. Yuxian. Kenapa kamu tahu begitu banyak tentang Kaisar Dinasti Ming itu? Dulu aku bekerja di istana. Lalu Kaisar Ming itu? Meng membolehkan wanita memegang jabatan di pengadilan? Bukankah aku dengar kalian bahkan tidak mengizinkan gadis keluar dari pintu? Sistem pejabat wanita dinasti Ming didirikan bahkan sejak masa Kaisar pertama. Hari ini kamu pergi ke perkemahan tahanan dengan kaisarmu kan? Aku mendengar bahwa seseorang bersumpah bahwa dia akan membawa mereka semua kembali ke Beijing. Benarkah? Mengapa kamu terkejut? Bukankah kamu ingin dinamai pengawal kaisar untuk mengantarkan Yang Mulia kembali ke ibu kota? Bisakah kalian tidak berbicara aneh seperti itu? Saudara, apakah kamu benar-benar ingin membawa Yang Mulia kembali? Itu rencana awalnya. Tapi sekarang, Benarkah? Hebat! Aku dengar saudara berkata bahwa saudaranya jahat. Dia mencuri tahtanya. Kita biarkan dia di sini. ide bagus. Grand Preceptor Cheng Shisan meminta audiensi untuk urusan mendesak. Salam Grand Preceptor. Kamu harus berhati-hati. Wanita di samping Ju Qizhen. Chen Shisan. Ternyata benar kamu. Kamu tidak mati. Tentu saja aku masih hidup. Sebelum kalian semua mati, aku tidak akan mati. Kamu adalah dokter yang mereka bicarakan. Saat ini aku bukan hanya seorang tabib. Aku juga seorang direktur militer. Kenapa? Apakah Ju Qizhen tidak memberitahumu? Apakah aku satu-satunya yang membuatnya seperti itu? Apakah kamu ingat obat-obat palsu itu? Dan biji-bijian berkualitas rendah itu, semua karena aku. Kamu pencuri yang tidak setia. Kamu. Berhenti. Chen Shisan mulai sekarang bersikaplah sopan padanya. Yuxian, apakah ada kesalahpahaman antara kalian berdua? Beritahu aku akan mengurusnya untukmu. Kami tidak memiliki kesalahpahaman, hanya kebencian abadi. Grand Preceptor. Kamu pasti tidak boleh membiarkan wanita itu terus berada di samping putri. Kamu tidak tahu betapa berbahayanya wanita ini. Apa yang dia lakukan sampai membuatmu takut seperti ini? Kamu tidak tahu dia adalah orangnya Wang Shen dari Eastern Depot. Jangan berpikir dia terlihat muda. Pada kenyataannya dia kejam dan tidak berperasaan. Perselisihan antara Kaisar Ming bajingan itu dan Ibu Suri. Kurasa mungkin juga karena dia. Grand Preceptor, aku sampai seperti ini juga karena ulahnya. Apakah kamu punya bukti? Grand Preceptor, bukti apalagi yang kamu butuhkan? Pikirkan bagaimana mungkin seorang gadis seperti dia diizinkan di medan perang. Dan juga dia sangat setia pada Kaisar Ming bajingan itu. Bagaimana mungkin dia begitu baik hati untuk memperlakukan orang Oirat dan putri? Rabies selalu menjadi penyakit yang tidak bisa disembuhkan sejak zaman dahulu. Lihatlah, putri bisa sembuh dengan sangat cepat. Dia pasti memasukkan sesuatu ke dalam obatnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Kurasa pasti ada sesuatu yang dilakukan wanita itu. Kita tidak bisa melihatnya, jadi tidak akan terjadi hal besar. Tapi aku pikir, apa yang dia lakukan pasti akan membawa bahaya besar pada tubuh putri. Benarkah? Grand Preceptor, orang seperti itu
tidak boleh dibiarkan hidup. Lebih baik kamu segera membunuhnya. Hal ini aku tahu untuk sementara. Pulang dulu. Grand Preceptor, jangan biarkan penampilan luarnya menipu kamu. Dia benar-benar seorang penyihir. Diam. Dia adalah penyelamat hidupku. Bukankah sudah kuberitahukan padamu? Aku punya rencanaku sendiri tentang hal ini. Grand Preceptor. Grand Preceptor. Sebarkan perintahku. Cari sekitar 10 tabib Han terkenal. Dr. Han, pergi. Ya. Keluar, keluar, keluar. Putri, aku hanya mengikuti perintah. Aku tidak percaya padamu. Yun Xianjie adalah penyelamat kakak. Mengapa dia menyuruhmu membawanya pergi? Putri, pergi, pergi. Selama aku di sini tidak ada yang bisa membawa Yun Xianjie pergi. Putri kamu, pergi. Grand Preceptor. Apa yang terjadi, Tuo Buhua? Kakak kamu benar-benar ingin melakukan ini. Zheng Shisan adalah penjahat sebenarnya. Yun Xian masih sangat muda saat dia menipunya. Kakek Yun Xian dibunuh karena dia. Dia bahkan menyalin buku Yun Xian, dia ingin menyakitinya. Apa yang kamu bicarakan? Bukan berarti aku akan mengurungnya. Hanya ada penyakit aneh di kamp tahanan Ming. Aku ingin meminta Dr. Hang untuk pergi dan melihatnya, tidak ada yang lain. Benarkah? Grand Preceptor, kamu mungkin hanya mendengar fitnah Zheng Shisan dan merasa bahwa aku akan menyakiti putri jika aku terus tinggal di sini. Jangan khawatir, aku bisa pergi. Kamu pikir aku mau tinggal di sini? Tapi aku masih akan memberimu nasihat. Jika kamu ingin mengandalkan pengkhianat negara seperti Zheng Shisan untuk membangun rencanamu tentang penaklukan besar, maka kamu hanya bermimpi. Pengkhianat seperti dia selalu ada sejak zaman dahulu. Dinasti Han punya Zhong Han Yue, era Wu punya Xi Jintang. Dan sampai Yi Shicha yang terakhir, bagaimana akhirnya? Seberapa kacau negara Jin pada masa itu aku tahu, kamu sangat mengetahuinya. Kamu benar-benar menjadikannya sebagai penasihatmu. Bahkan seorang wanita sepertiku merasa dari dalam hati bahwa kamu berpikiran pendek. Katakan satu kata lagi jika kamu berani. Aku bilang kamu berpikiran pendek. Kamu pikir setelah mengkhianati Kaisar Ming kemarin, dia tidak akan mengkhianatimu besok? Yuxian berhenti membantah. Cepat minta maaf pada kakak, minta maaf. Aku bahkan tidak takut pada Kaisar Ming. Apakah aku akan takut pada Grand Preceptor Oirat? Kamu tidak patuh. Kamu. Kakak. Bagus. Tidak pernah menyangka Dr. Hang adalah pahlawan wanita yang tidak takut apapun. Yun Xianjie. TN. JJ adalah istilah sayang untuk menyebut perempuan yang lebih tua. Yun Xianjie. TN. JJ adalah sebutan sayang untuk wanita yang lebih tua. Saudara Yun Xianjie tidak akan menyakitiku, aku percaya padanya. Kamu bukan anak kecil lagi, Tuo Buhua. Orang-orang yang baik padamu mungkin keluargamu dan lebih mungkin musuhmu. Meskipun Hang Yunxian sangat bijaksana, tidak seperti wanita Han biasa. Tapi kalau dia benar seperti yang Zheng Shisan katakan, menaruh racun di obatmu, aku tidak berani mengambil risiko itu. Jadi aku hanya bisa membuatnya pergi. Tapi kalau dia mau menyakitiku, kenapa dulu dia menyelamatkanku? Bagaimana kalau dia hanya ingin mendapatkan kepercayaan kita dan sedang merencanakan sesuatu terhadap kita? Aku tahu bahwa Tie Muer dan aku tidak punya waktu bersamamu. Itulah sebabnya kamu merasa kesepian. Bagaimana kalau ini? Aku berjanji padamu, begitu masalah ini diselidiki, aku akan memanggilnya kembali untuk menemanimu. Apakah itu baik-baik saja? Benarkah? Kapan aku pernah berbohong padamu? Tapi kamu harus lebih tenang di masa depan. Begitu aku menaklukkan dinasti Ming, kamu akan menjadi wanita paling dihormati di Oirat. Kamu tidak boleh bertindak seperti hari ini. Saudara, apakah kamu benar-benar akan menyerang Beijing?
Semua tujuanku bergantung pada kampanye ini. Asalkan ipar kita tidak membuat masalah di belakangku. Lalu saudara, bisakah kamu membunuh lebih sedikit? Aku dengar Yun Xianjie mengatakan bahwa rakyat jelata itu kasihan. Kamu hanya tinggal bersamanya beberapa hari. Tapi kenapa kamu sudah mendengarkan setiap katanya? Aku sudah bilang sebelumnya, bahwa orang yang ingin melakukan hal besar, tidak boleh memiliki hati yang lemah. Aku tidak berniat melakukan hal besar. Aku hanya ingin menikah dengan suami yang baik dan memetik bunga serta menunggang kuda di dataran setiap hari. Kamu ingin menikah dengan seseorang? Ini pertama kalinya aku mendengarmu membicarakan ini. Siapa yang ingin kamu nikahi? Sepertinya benar. Cepat ceritakan siapa itu. Pahlawan macam apa yang menarik perhatian tubuh kita? Aku tidak memberitahumu. Apa itu? Bukan apa-apa, kamu boleh pulang, aku akan masuk sendiri. Baiklah, kami pergi. Mengapa kamu pulang begitu larut? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Betul. Duduk dulu sebelum bicara. Duduk. Ayo kita semua duduk. Ayo kita juga duduk. Dokter Hang di mana, Kaisar? Bukankah dia pulang bersamamu? Dokter Hang, hari itu benar-benar maaf. Hari itu kami benar-benar tidak waras. Ya, kami benar-benar bingung hari itu. Kalian tidak lagi membenciku karena aku perempuan? Pasti tidak akan membenci lagi. Jika ada yang tidak menyukaimu di masa depan, aku akan membunuhnya. Benar. Bunuh dia, jangan tidak suka lagi. Dokter Hang. Dokter Hang, omelan Kaisar hari itu membangunkan kita semua. Yao Qiang juga menceritakan banyak kisah tentang bagaimana kamu menyelamatkan orang-orang di Yongyi. Mengingatnya sekarang aku memperlakukanmu seperti itu. Aku sungguh tidak manusiawi. Dokter Hang, saudara Li telah menzalimimu. Kita semua memiliki pemikiran yang sama asalkan kamu bisa memaafkan kita. Mulai hari ini kamu, Dokter Hang, adalah saudara hidup kita. Benar, ha? Saudara hidup. Benar. Apakah itu boleh? Mulai hari ini, kita semua harus bekerja sama. Kemudian mendapatkan informasi, jika kita bisa menyelamatkan lebih banyak ransum. Latih tubuhmu dengan baik, cobalah, untuk menghindari pertarungan dengan orang Oirat. Aku percaya bahwa kita bisa kembali ke negara Ming. Benar, kembali ke negara Ming. Kembali ke negara Ming, kita pasti bisa kembali. Terlihat bagus. Putri Tua Buhua. Apakah kamu memanggilku? Jadi kamu mengenalku. Awalnya aku berpikir untuk meminta saudari Yunxian memperkenalkanku padamu. Apa yang terjadi dengan Yunxian? Kemana dia dikirim? Dia baik-baik saja, orang-orangmu sakit. Dia sedang bergegas ke sana, aku tidak bisa menghentikannya. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Benarkah? Pasti benar, aku bahkan sudah mengunjunginya tadi. Ini adalah kantong aroma yang dia buat untukku tadi, lihat. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Yu Dongyang sudah mulai memanggil pasukan untuk mengamankan kota. Ini berarti dia sudah menebak rencana kita untuk menyerang Beijing. Jika kita menundanya lebih lama, aku khawatir kita mungkin melewatkan waktu yang tepat untuk menyerang.
TAPI kita benar-benar memiliki lebih sedikit orang dan kekuatan daripada mereka. Berkumpul di seluruh negeri, kita hanya bisa mengumpulkan 5.000 pasukan. Jika kita kalah, keluarga kerajaan akan. Dengan Juki Zhen sebagai kartu as kita tidak akan pernah kalah. Tapi jika mereka sudah menebak bahwa kita akan menyerang Beijing, bagaimana jika pasukan lain memblokir rute pelarian kita? Apa yang akan kita lakukan? Kamu yang berubah-ubah seperti ini, bagaimana bisa melakukan hal besar? Han, aku tidak meminta pendapatmu. Aku hanya ingin kamu membubuhkan capmu pada dekret kerajaan. Yexian, apakah kamu Han atau aku Han? Jika saya menolak untuk mencap, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan pada saya. Meng Duo, saya di sini. Yexian, apa yang kamu rencanakan? Jangan khawatir, saya tidak akan pernah membunuhmu. Tapi mulai sekarang kamu harus belajar untuk patuh. Jangan berpikir bahwa memiliki darah kerajaan adalah sesuatu yang luar biasa. Grand Preceptor. Han sudah menyetujui dekret untuk mengirim pasukan. Mengapa kamu masih begitu marah? Mengapa saya tidak membawa darah kerajaan? Bahkan jika saya memiliki setetes darah kerajaan, saya tidak akan harus menderita di bawah Ahga Duo. Han adalah seorang setan kecil, dia takut pada pengadilan. Tapi kamu adalah pahlawan besar dari padang rumput. Tenang, baik? Apa gunanya menjadi pahlawan? Bukankah saya masih harus menghadapi frustrasi ini? Sampaikan perintah saya, dalam 10 hari, kita akan berangkat ke Beijing. Ya! Grand Preceptor saya sudah memiliki beberapa dokter, menggunakan berbagai metode untuk memeriksa Putri. Putri benar-benar baik-baik saja, tidak ada satu masalah pun. Untuk masalah Cheng Shisan saya sudah menyelidiki. Lihatlah. Jadi itu yang terjadi. Ketika dia pertama kali datang ke sini, saya pikir dia mengalami beberapa ketidakadilan dan ingin membalas dendam pada seseorang. Mari kita pergi ke kamp tahanan Ming untuk melihat. Baiklah, ini bukan penyakit serius, kamu akan baik-baik saja setelah makan beberapa sekam gandum. Dia bilang kamu tidak sakit, jangan khawatir. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Dia cukup terampil. Dia dengan mudah memenangkan hati banyak oirat. Grand Preceptor kita keluar kali ini tanpa membawa dokter. Tidak ada yang bisa diajak berkonsultasi dan mendiagnosis ketika oirat sakit. Mereka semua mencari dia, banyak yang telah diobati olehnya. Saya merasa kitalah yang membuatnya terkenal. Minum lebih banyak air panas, makan lebih sedikit makanan mentah atau dingin. Terima kasih, terima kasih. Grand Preceptor, sudah cukup, kalian pulang dulu. Ayo pergi, kita akan kembali lain kali. Dengar bahwa Dr. Hang ada di sini, menerima konsultasi medis baik Han atau Mongolia, kamu bersedia melihat mereka. Saya juga merasa sedikit tidak enak badan. Jadi saya ingin kamu melihatnya. Apa? Apakah ada pengecualian? Tidakkah kamu takut saya akan salah diagnosa dengan sengaja? Ini bukan pertama kalinya saya menaruh hidup saya di tanganmu. Di mana kamu merasa tidak nyaman? Saya sering batuk di malam hari. Terutama saat fajar, batukku semakin parah. Sudah berapa lama kamu batuk? Awalnya apa yang memicunya? Sudah bertahun-tahun kurasa. Awalnya kurasa setelah bertengkar dengan seseorang. Lalu aku minum banyak anggur setelahnya. Setelah itu aku juga batuk darah. Baru-baru ini, dahak yang aku keluarkan juga ada garis-garis darah. Aku juga melihatmu batuk waktu itu di Yongking An. Aku hanya tidak tahu saat itu bahwa itu karena ini. Biarkan aku melihat lidahmu. Julurkan lidahmu. Tangan. Tangan yang lain.
Apa itu? Ada masalah? Tidak ada, aku sudah tahu cara mengobatimu. Hanya saja aku biasanya hanya menggunakan ramuan herbal di sini untuk mengobati orang. Aku tidak punya pena atau kertas sekarang, jadi aku hanya bisa memintamu untuk mengingat resepnya dan mengambilnya sendiri. Bukankah kamu punya seorang penasihat bernama Cheng Shisan? Katakan saja aku akan mengingatnya. Penyakitmu mengharuskan kita menghentikan pendarahan dulu, mendinginkan darahmu. Selanjutnya membersihkan kimu dan membuka sistemmu, lalu memperkaya kekuranganmu. Jadi dari awal kamu seharusnya mengambil daun mugwort mentah, daun cedar mentah, dan rehmania mentah dengan merebus 5 gram masing-masing dalam air. Setelah darah tidak terlihat lagi di dahakmu, kamu harus menggunakan 2 gram masing-masing dari daun cemara rimpang emas Cina, biji cape jasmine, dan biji almond. Tunggu. Aku bisa mengerti mengapa kamu harus menghentikan dan mendinginkan darah. Tapi mengapa aku harus membersihkan kiku dan membuka sistemku? Kamu tidak akur dengan Oirat Han dan baru saja bertengkar dengannya, bukankah wajar untuk membuka sistemmu? Siapa yang memberitahumu tentang hal ini? Tuo Buhua yang memberitahuku. Omong kosong. Dia tidak akan tahu tentang ini. Lepaskan tanganku. Aku menebaknya. Berdasarkan karaktermu setelah mendapatkan tebusan pertama, mengapa kamu tidak menerima tebusan kedua, lalu kamu membawa kami kembali ke Oirat sekarang? Ini hanya berarti bahwa tujuanmu tidak tercapai. Kami sudah tinggal di sini selama 10 hari. Apa gunanya memiliki begitu banyak ransum? Dan kamu terus memaksa Yang Mulia untuk memberimu sebagai pelindung kaisar. Lalu kamu pasti berencana lagi untuk memimpin pasukan dan menyerang negara Ming kami. Tapi kamu jelas tahu bahwa kaisar baru sudah naik tahta selama beberapa hari, tetapi kalian masih belum menyerang. Satu-satunya alasan adalah ada yang menghentikanmu untuk mengirim pasukan. Kamu bilang kamu bertengkar dengan seseorang dan batuk darah karena marah. Di Oirat satu-satunya orang yang bisa membuatmu marah selain saudara iparmu Sang Han Agung, apakah ada orang lain? Ketika aku memeriksamu tadi, wajah dan matamu merah, denyut nadimu tidak stabil. Kalau bukan karena pertengkaran sebelumnya, apa lagi artinya? Kamu memikirkan ini sendiri. Aku menyimpulkan beberapa hal menggunakan pengetahuan prinsip medis. Situasi ini dianalisis oleh Yang Mulia tentang hal-hal lainnya. Aku bersama ayahku di perbatasan utara selama 10 tahun. Menurutmu aku tidak bisa menebaknya? Hanya dengan prinsip medis, dan kamu bisa tahu sebanyak ini. Tentu saja. Pengobatan Tiongkok sangat luas dan dalam, terutama membahas interaksi antara alam dan manusia. Lihat saja obat-obatannya dan kamu akan tahu karakter seseorang meskipun kamu pandai berpura-pura. Tapi wajahmu, lidahmu dan denyut nadimu tidak akan pernah berbohong. Kamu benar. Apakah aku menyakitimu? Aku tidak bermaksud begitu tadi. Maafkan aku. Kamu seharusnya tidak terlalu keras kepala dan ingin menanggung semuanya sendiri. Kalau kamu marah, makanlah biji teratai atau kacang hijau. Suruh orang-orang ini menulis surat untuk keluarga mereka masing-masing. Anggap saja sebagai bayaranku untuk konsultasimu. Yunxian, bisakah kamu berhenti pamer? Grand Preceptor, apakah kita? Sebarkan dekretku, pindahan tenda Cheng Shisan keluar. Dia tidak boleh masuk kembali tanpa perintah. Ya. Bahkan seorang wanita sepertiku percaya bahwa kamu sangat sombong sehingga tidak bisa melihat di luar hidungmu. Aku bahkan tidak takut pada Kaisar Ming, apakah aku akan takut pada Grand Preceptor Oirat? Pengobatan tradisional Tiongkok sangat luas dan mendalam dan didasarkan pada kesesuaian manusia dan alam semesta. Kamu akan tahu seseorang berdasarkan diagnosis yang diberikan. Bagaimanapun kamu bertindak, warna wajahmu, lidahmu, dan denyut nadimu tidak akan pernah berbohong. Jangan terlalu keras kepala sepanjang waktu dan jangan menanggung semuanya sendiri. Kalau kamu ingin marah, makanlah biji teratai atau kacang hijau.
Bagaimana? Kudengar wanita Han yang disukai Grand Preceptor itu cantik. Bukan begitu? Ju Kizhen bahkan membawanya dalam ekspedisi ini. Pangeran Ning, biarkan aku melihat lidahmu. Ye Xian semakin meremehkanku. Han. Hal seperti itu terjadi. Tuo Bu Hua memanggilku. Ya, putri belum melihatmu dalam beberapa waktu. Dia sangat merindukanmu. Karena Grand Preceptor sedang memeriksa pasukan dengan Pangeran Saikan, dia ingin bertemu denganmu diam-diam. Baiklah, aku akan pergi bersamamu setelah aku melapor. Ya? Ini bukan menuju ke tempat putri. Kita tidak ke sana. Putri sedang di dekat sungai memanggang daging sambil menantimu. Bukankah kita akan ke sungai? Kenapa kita datang ke sini? Putri baru saja menerima beberapa baju cantik dan ingin memberikannya padamu. Jadi dia ingin kamu berganti baju sebelum bertemu dengannya. Naren, kamu harus merawat Nona Hang. Nona Hang, aku akan pergi untuk memberitahu putri. Aku pamit. Aku bisa melakukannya sendiri, kamu boleh pergi dulu. Naren, namamu berarti matahari, benar kan? Putri Tuo Bu Hua paling suka bunga matahari, kamu tahu itu? Kupikir jika dia memiliki seorang pelayan bernama Naren, dia pasti akan senang. Putri Tuo Bu Hua dan aku adalah teman. Kamu tahu itu kan? Jika aku memberitahunya bahwa kamu adalah pelayan yang baik, dia pasti mau menahanmu. Lihat, tanganmu memiliki banyak luka. Hari-harimu tidak bahagia ya? Aku tahu bahwa yang memanggilku hari ini bukan Putri Tuo Bu Hua. Bisakah kamu membantuku dengan sesuatu? Tolong bantu aku mengirimkan surat untuknya. Selama kamu membantuku, aku pasti. Minum. Ayo, mari kita bersulang untuk putra surga dari Ming. Tidak mudah baginya untuk datang ke sini kepada kita. Kita harus membunuh 20.000 tentaranya untuk mengundangnya ke sini. Ayo, mainam. Ayo. Bersulang untuk kalian para bangsawan. Kamu minum dengan baik. Kudengar bahwa sebenarnya kamu tidak banyak melakukan apa-apa di Ming. Kamu berdebat dan berjuang dengan janda permaisuri sepanjang hari. Beginikah kamu melatih toleransi alkoholmu? Ayo, isi lagi.
Yang Mulia. Aku bersulang untukmu sekali lagi. Yang Mulia, hati-hati dengan tubuhmu. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, kita harus bertahan. Han Ah-ga-duo hanyalah boneka. Tapi hari ini dia memanfaatkan ketidakhadiran Ye Xian untuk mengundangku. Dia pasti punya rencana. Aku mengerti. Kenapa kamu tidak bicara? Bergerak. Kudengar bahwa kamu bisa mengobrol dengan baik dengan saudaraku sang Grand Preceptor. Jika dia tidak bisa melihatmu selama 3 hari, kamu akan menderita rindu, kamu akan menjadi gila di tendamu yang membosankan. Aku tidak menyalahkanmu fisiknya, seperti seorang wanita. Kemarilah. Berlututlah kepada Kaisar Ming. Berlutut. Katakan. Aku adalah Kaisar Ming, bunuh saja aku. Bahasa Cinanya tidak buruk, ini hadiahku. Pergi. Kalian semua pergi. Ayo. Bersulang untuk kalian semua. Ju Kisen, kudengar kamu memberitahu semua orang bahwa klan Oirat hanya mengenal Grand Preceptor, tapi tidak mengenal Han Ah-ga-duo. Apakah ini benar? Ah-ga-duo, kamu salah paham. Saya bukan orang yang berpendidikan, saya bahkan tidak tahu di mana klan Oirat sebelum ini. Bagaimana saya bisa membedakan kamu dari Grand Preceptor? Bagaimanapun kamu adalah tawanan klan Oirat. Kamu harus belajar siapa tuan dari Oirat. Ya, saya ingat sekarang ketika kami menangkapmu, kamu tidak secara resmi menyerah kepada kami. Hari ini kamu harus berlutut kepada saya. Dan jujur mengatakan saya kalah, saya menyerah. Apakah kamu dengar itu? Benar. Menyerah. Katakan cepat. Putra Surga Ming tidak menyerah kepada siapapun. Kamu berani tidak berlutut, saya akan membunuhmu. Seorang prajurit mungkin dibunuh tetapi tidak dipermalukan, selain itu saya adalah putra surga. Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Apakah kamu tidak takut Ye Xian akan memecatmu dengan alasan membunuh kaisar? Kamu. Jangan kamu, saya. Han. Bawa dia masuk. Tuan-tuan, saya telah mendapatkan seorang kecantikan. Saya membawanya hari ini untuk membuka mata semua orang. Bagaimana? Bagus. Bagus. Yun Xian. Pejabat wanita Ming Yun Xian memberi hormat kepada Yang Mulia. Hidup Yang Mulia.